Shalom, selamat pagi Amanginang, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Kamis 24 Oktober 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam surat 2 Korintus pasal 13 ayat 4. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Aitar silang pe ibana di bagasan hagaleon, nama ngolu do ibana sian hagogoon ni debata. Nang hami gale di bagasan ibana, alai nama ngolu do hami rap dohot ibana, sian hagogoon ni debata, di bagasan hamu. Demikian firman Tuhan. Less is more. Less is more. Ada sebuah perkataan yang mengatakan demikian. Untuk menegaskan bahwa ada kalanya, ada waktunya kita harus menahan diri, justru harus menahan diri dari sesuatu yang wah, yang luar biasa, yang hingar-bingar, untuk membuat sesuatu itu malah menjadi lebih dahsyat, malah lebih hebat, malah lebih baik begitu. Kita ambil contoh misalnya ketika orang-orang bermain musik di dalam satu grup, mereka semua punya skill atau kehebatan yang mumpuni. Tapi ketika dalam satu lagu mereka semua memamerkan skillnya, kemampuannya, maka lagu tersebut akan menjadi kacau balau. Namun ketika semuanya mengambil sikap, memilih untuk memperhatikan orang lain, gitar memperhatikan permainan drum, memperhatikan permainan bass, dan piano, begitu. Dan menahan diri untuk tidak menunjukkan keseluruhan kehebatannya. Dan masing-masing pemain, masing-masing instrumen juga begitu. Maka akan terjadi harmoni. Ketika mereka menahan diri dan memperhatikan orang-orang di sekitarnya, maka harmoni akan terjadi, maka lagu tersebut akan lebih dapat untuk dinikmati. Less is more. Ada kadangkala waktu di mana kita harus menahan diri untuk hal-hal yang lebih baik. Di satu sisi kita akan dikatakan lemah,
dari kedagingan, dari standarnya manusia. Di satu sisi kita akan dikatakan kalah mungkin, tapi ingatlah di hadapan Tuhan, kita adalah pemenangnya. Tidak jarang Amanginang kita menahan diri misalnya ketika kita ditantang oleh seseorang untuk ribut, untuk beradu argumen, untuk bahkan bertengkar secara fisik misalnya yang kita yakin kita bisa mengimbangi atau bahkan menang mungkin dari orang tersebut, tapi kita akhirnya menahan diri. Ada orang yang tidak bisa menahan diri karena dia takut dikatakan lemah. Karena dia takut diberi cap kalah di dalam perdebatan, di dalam pertentangan, di dalam perkelahian dan yang lain-lain itu. Dia takut dikatakan kalah, dia takut dikatakan lemah jika dia menahan diri. Namun luar biasanya di dalam kekristenan, Amanginang, ketika dalam hal-hal tersebut, kita mampu menahan diri, menekan ego kita, dan dikatakan oleh manusia kalah, dikatakan oleh manusia lemah, tetapi di hadapan Tuhan, sesungguhnya kita lain menjadi pemenangnya. Kita lain menjadi juaranya di sana. Kita mendapat kemenangan yang sangat luar biasa ketika kita mau meredam diri, meredam emosi, meredam amarah. Kita punya kesempatan untuk berbuat curang seperti orang-orang lain. Kita bisa menikmati sesuatu seperti yang orang lain alami dengan kecurangan. Kita punya kuasa untuk itu, kita punya kesempatan untuk itu. Tapi kita menahan diri, kita menekan ego kita untuk tidak seperti itu. Di sanalah kemenangan berada di pihak kita. Orang-orang berkata sukses adalah ketika sampai di standar ini, tanpa memperhatikan hubungannya dengan Allah. Namun kita akan katakan bahwa setiap kali kita menekan ego untuk sesuatu yang jahat, kita menekan ego kita untuk sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, di sanalah justru kesuksesan kita sebagai orang-orang percaya terjadi. Bahwa di dalam kelemahan-kelemahan seperti itu, dalam standarnya manusia, tetapi kita hidup di dalam Tuhan. Dan bagaimana Yesus mati di dalam kelemahannya sebagai manusia, namun dia dibangkitkan oleh kuasa Allah, maka kita ketika di pandangan manusia dia dikatakan lemah karena hal-hal yang tadi, tapi dengan kekuasaan Tuhan kita akan diangkat. Kita akan menjadi para pemenang. Demikian firman Tuhan, amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Allah atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas pagi yang indah ini Tuhan, dan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau kuatkan kami untuk melakukan firman-Mu secara khusus di dalam sepanjang hari ini. Engkau jagai kami juga Tuhan di dalam setiap pekerjaan dan aktivitas kami. Kiranya Tuhan jauhkan mara bahaya. Biarlah kami melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami di dalam kesehatan dan sukacita yang daripada-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita untuk pagi hari ini, Amanginang. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa esok hari. Tuhan memberkati. Horas.